Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan membahas seputar FAQ, masih seputar FAQ per 03 tahun 2022. Dan kali ini fokus kita adalah tentang kode faktur pajak. Nah, seperti apa pembahasannya atau apa saja pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan seputar kode faktur di FAQ ini. Silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi di sini kita akan membahas seputar kode transaksi faktur pajak sesuai dengan FAQ per 03 tahun 2022. Oke, pertanyaan pertama. Mulai 1 April 2022 kemarin, apakah kode faktur pajak untuk pengiriman paket menggunakan kode transaksi 05? Jika benar, apakah faktur pajak yang sudah dibuat hingga sekarang menggunakan kode 04 harus direvisi menjadi 05? Oke, jawabannya adalah jawabannya adalah untuk jasa pengiriman sendiri jasa pengiriman paket itu kan dipungut PPN ya dengan besaran tertentu. Nah, itu sesuai dengan PMK nomor 71 tahun 2022 kemarin yang 14 PMK itu. Nah, salah satunya di situ kan sekarang ini ada yang namanya BKP tertentu atau JKP tertentu. Nah, untuk yang kategori JKP tertentu itu nanti penggunaan fakturnya harus menggunakan yang kode 05. Nah, berarti di sini jasa pengiriman paket atau jasa ekspedisi itu termasuk di dalam PMK 71 itu gitu. Artinya ketika Anda memiliki usaha terkait jasa ekspedisi ya, misalkan kayak JNE, JNT, FedEx, DXL gitu. Nah, pembuatan fakturnya itu harus menggunakan yang kode 05 sekarang. Jadi tidak menggunakan kode 04 lagi tapi menggunakan kode 05. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah terlanjur membuat kode 04? Nah, silakan faktur pajaknya itu silakan dilakukan penggantian ya atau menggunakan faktur pajak pengganti atau pembetulan faktur gitu. Kalau misalkan ternyata SPT-nya sudah terlanjur dilaporkan, maka silakan laporkan pembetulan SPT-nya juga seperti itu. Jadi pastikan kode fakturnya menggunakan sekarang kode 05 ya gitu. Nah, 05 itu yang JKP tertentu sesuai dengan PMK 71 ini. Di samping jasa ekspedisi ada juga misalkan freight forwarding, kemudian biro jasa wisata, kemudian agen semacam penyediaan voucher pulsa, kemudian kalau misalkan agen umroh beserta perjalanan wisatanya gitu ya. Nah, itu juga menggunakan yang kode 05 yang JKP tertentu ini gitu. Oke, ini tadi pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua sekarang, untuk perusahaan yang memiliki klasifikasi menggunakan DPP nilai lain, apakah kode nomor seri faktur pajaknya berubah menjadi 05 sesuai dengan lampiran per 03 tahun 2022 ini? Nah, balik lagi ya, kalau DPP nilai lain itu masih menggunakan yang kode 04, sementara kalau JKP tertentu atau BKP tertentu itu sekarang penggunaannya adalah 05. Jadi dibedakan ya. Kalau DPP nilai lain, jadi kalau misalkan selama ini kita menggunakan yang DPP nilai lain, contohnya apa yang DPP nilai lain? Misalkan terkait penyerahan sendiri, misalkan untuk kebutuhan sendiri, atau misalkan contoh lain kalau pemberian cuma-cuma gitu ya. Kan itu kan DPP nilai lain ya. Nilainya dari HPP atau penjualan sebelum laba gitu ya. Nah, itu kan menggunakan DPP nilai lain. Sementara kalau yang 05 itu adalah nilai tertentu gitu. JKP atau BKP tertentu gitu. Jadi perbedaan utamanya di situ. Gitu. Jadi 04 itu masih ada, sementara kalau untuk yang jasa-jasa ataupun barang-barang tertentu tadi itu sekarang sudah harus beralih ke 05 di sini. Oke, pertanyaan nomor 3 sekarang. Nah, ini tadi untuk perusahaan jasa ekspedisi seperti FedEx, DXL yang menerbitkan faktur dengan kode transaksi 05,
apakah bisa dikreditkan sebagai faktur masukan di sini. Nah, berarti kan kita harus lihat dulu dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual ya. Kalau dari sisi pembeli, misalkan kita dapat faktur dari FedEx gitu ya tadi ya, FedEx atau DHL atau ya misalkan kayak kayak apa JNE, JNT segala macamnya. Bagi pembeli sendiri itu bisa dikreditkan. Jadi bagi si penerima jasa, PPN yang dipungut dengan besaran tertentu tadi itu bisa dikreditkan. Jadi kalau misalkan kita terima faktur dengan kode 05, itu bisa dikreditkan sepanjang memenuhi syarat ketentuan umum yang terkait dengan pajak masukan. Apa itu? Misalkan ya terkait dengan usaha, kemudian masih dalam jangka waktu. Tadi ya pajak masukan kan bisa dikreditkan di masa yang sama ataupun maksimal 3 masa setelahnya misalkan gitu. Jadi sesuai dengan pengkreditan pajak masukan yang berlaku secara umum gitu. Itu dari sisi pembeli. Nah, sementara kalau dari sisi penjual, pajak keluaran yang dia buat atau faktur pajak yang dia buat dengan kode 05 ini itu tidak dapat dikreditkan gitu. Jadi dari sisi pemberi jasanya atau dari sisi penjualnya, PPN atas perolehan JKP ini ya sehubungan dengan penyerahan barang tertentu tadi atau jasa tertentu tadi itu tidak dapat dikreditkan. Jadi ya sudah. Jadi PM dia itu tidak bisa dikreditkan gitu. Kenapa? Karena kan jasa tertentu sendiri itu kan tarifnya kalau sekarang kan jadi 1,1 ya. Kalau dulu kan sebelum adanya perubahan tarif itu kan 1% kalau jasa ekspedisi. Nah, sekarang dengan adanya perubahan tarif menjadi 11% PPN, maka jasa tertentunya tadi itu berubah menjadi 1,1% dari nilai transaksi. Artinya pajak masukannya pun juga tidak bisa dikreditkan. Itu dari sisi penjual. Sementara kalau dari sisi pembeli, ya itu boleh-boleh saja dikreditkan. Asalkan ya tadi ya, sesuaikan dengan ketentuan umum di pengkreditan pajak masukan. Oke, berikutnya pertanyaan nomor berapa tadi ya? Nomor 4. Oke, sudah ternyata. Ini nanti aja chapter 5-nya faktur pajak pedagang eceran. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya, ada sekitar 4 pertanyaan. Pertama tadi terkait kode faktur, kemudian di sini tadi jasa ekspedisi, kemudian DPP nilai lain. Oh ya, yang jadi perbedaan juga gitu. Kalau yang tadi ya, kalau DPP nilai lain itu dari sisi penjualnya itu masih bisa dikreditkan. Sementara kalau dari sisi kalau DPP nilai lain dari sisi penjual itu pajak masukannya masih bisa dikreditkan, sementara kalau yang JKP tertentu tadi yang kodenya 05 itu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sementara kalau dari sisi pembeli dua-duanya itu bisa dikreditkan sepanjang aturan pajak masukannya itu berlaku sesuai dengan secara umum gitu. Oke, barangkali itu seputar FAQ, seputar kode faktur khususnya untuk yang 05 maupun 04 ya, tentang JKP tertentu tadi. Lebih khusus lagi, tadi contohnya adalah jasa ekspedisi. Semoga informasi ini berguna bagi Anda dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.